Bismillahirrohmanirrohim. Sebelumnya silahkan subscribe jika video ini bermanfaat untuk membuat semangat kita dalam memberikan terbaik dan aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan konten terupdate. Assalamualaikum Sobat Setia, kali ini kita akan menceritakan kisah-kisah yang menakjubkan sang imam dan perjuangan sang penuntut ilmu. 3 generasi berlalu, melukis sejarah keindahan Islam dan kejayaannya. Lentera Islam menerangi dunia. Manusia hidup dalam kemakmuran, keadilan, dan kebijakan. Pilar-pilar kebenaran menancap kuat, sungguh masa yang indah. Pada abad ke-5 Hijriah, tepatnya pada tahun 541 Hijriah. 500 tahun setelah hijrah Nabi ke kota suci Madinah. Lahirlah seorang alim yang kuat dan cerdas, sosok yang menggambarkan semangatnya untuk mempelajari dan menggali lautan ilmu agama yang mulia ini. Beliau adalah Al-Imam Syekhul Islam Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, lahir di Palestina daerah Gunung Nablus tepatnya di desa Jamail, yang lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Qudamah. Imam besar Islam dan tokoh terpandang mazhab Hambali. Beliau memiliki semangat dan tekad yang kuat untuk menimba ilmu. Di usia yang relatif muda beliau sudah menghafal Al-Quran dan banyak menulis. Damaskus adalah kota di mana Ibnu Qudamah muda belajar ilmu dari para ulama dan setelahnya melanjutkan belajarnya di kota Baghdad. Setelahnya selesai beliau kembali ke Damaskus dan menjadi sosok imam yang luas keilmuannya terutama di kalangan pengikut mazhab Hambali. Diceritakan oleh Imam Zahabi menukil dari Al-Alif bin Mahdi, beliau adalah seorang yang terpercaya dan adil. Suatu ketika aku melihat sang imam sedang berdiri di tepi sungai yang ada di sebelah timur sekolah. Tepat arah kiblat, beliau sedang berwudu. Aku pun menunggu di sisi lain dari gedung sekolah dan aku tidak mau turun ke sungai sampai beliau selesai berwudu. Namun aku melihat sebuah keajaiban. Aku melihat beliau berwudu kemudian mengambil terompahnya dan berjalan di atas air menuju ke tepi yang lain. Setelah itu beliau memakai terompahnya dan naik menuju ke sekolah. Demi Allah, aku menyembunyikan kejadian itu selama beliau hidup. Lalu ada yang bertanya kepadaku, apakah sang imam melihatmu ketika itu? Aku menjawab, tidak. Aku ingat sungguh kejadian itu waktu zuhur. Apakah kau tidak melihat kedua kakinya tenggelam ke dalam air? Aku menjawab, tidak. Beliau seakan-akan berjalan di atas tanah yang lunak. Inilah kemuliaan Allah yang diberikan kepada beliau. Beliau menghadap Allah, pada usia 79 tahun tepatnya pada tahun 620 Hijriah. Pada hari kemenangan kaum muslimin, Hari Raya Idul Fitri. Karya beliau yang berjudul Al-Mughni yang tidak asing dan tidak diragukan lagi bagaimana bobot ilmu yang terkandung di dalamnya. Semoga Allah membalas semua kebaikan dan perjuangan beliau. Telah sepakat para wali Allah, andaikan seseorang terbang di udara atau berjalan di atas air, jangan tertipu sampai dilihat bagaimana dia mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sesuai dengan perintah dan larangan beliau. Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Selanjutnya sobat, ada kisah tentang menuntut ilmu rela menyamar menjadi pengemis dan pengorbanannya. Adalah Baqi bin Makhlad, nama lengkapnya adalah Baqi bin Makhlad bin Yazid al-Andalusi. Beliau tinggal di sebuah perkampungan yang bernama Kurtubah. Secara geografis, daerah ini masuk wilayah negara Spanyol di benua Eropa. Saat di usia masih muda beliau ingin menimba ilmu dengan bertemu Imam Ahmad di kota Baghdad. Beliau rela melakukan safar yang sangat jauh menuju Timur Tengah. Beliau melakukan perjalanan hanya dengan jalan kaki. Dengan satu tujuan, menuntut ilmu agama. Bulan demi bulan beliau lewati sepanjang perjalanan dengan berbagai rintangan yang dilalui dengan penuh ketabahan dan kesabaran. Tetapi alangkah terkejutnya Baqi bin Makhlad. Tatkala dalam perjalanan mendengar berita tentang cobaan yang menimpa Imam Ahmad, yaitu fitnah halqul Quran,
hingga beliau dicekal oleh penguasa Irak, dan dilarang untuk keluar rumah atau mengajar kaum muslimin. Penguasa Irak terpengaruh oleh pemikiran sesat, bahwa Al-Quran adalah makhluk, bukan kalamullah. Beliau sangat sedih mendengar berita itu, tetapi tidak menyurutkan semangatnya untuk tetap melanjutkan perjalanan ke Baghdad. Setibanya di sana, pertama kali beliau mencari tempat tinggal, ia pun memutuskan untuk menyewa sebuah kamar. Maksud perantauannya adalah menuntut ilmu syar'i. Beliau pun bergegas mendatangi majelis-majelis ilmu di Masjid Jami Baghdad, memanfaatkan kesempatan tersebut sebaik mungkin. Beliau pun bertanya perihal tentang Imam Ahmad ke orang-orang, lalu Yahya bin Ma'in menjawab, itulah dia imamnya kaum muslimin, orang terbaik dan paling mulia di antara mereka. Setelah itu, Baqi bin Makhlad keluar dari masjid dan mencari rumah Imam Ahmad. Atas kehendak Allah ada seseorang yang baik hati untuk menunjukkan rumah sang imam. Setibanya di rumah Imam Ahmad, Baqi bin Makhlad mengetuk pintu dan sang imam menyambutnya. Lalu Baqi bin Makhlad mengatakan, "Wahai Abu Abdillah, aku adalah orang asing yang rumahnya sangat jauh. Ini adalah pertama kali aku masuk ke negeri ini. Aku adalah seorang pencari hadis dan pengikut sunnah. Tidaklah aku melakukan perjalanan jauh ini, melainkan untuk bertemu denganmu." Sang imam mempersilahkannya masuk dan memberitahu apa yang sedang dialami beliau. Lalu Baqi bin Makhlad mengajukan permintaan ke Imam Ahmad, yakni akan datang menemui sang imam dengan penampilan sebagai seorang peminta-minta atau sebagai seorang pengemis. Dengan menyampaikan kepadanya satu hadis saja sudah cukup baginya untuk setiap hari, kata Baqi bin Makhlad. Lalu Imam Ahmad menjawab, baiklah, tapi dengan syarat. Engkau tidak boleh menampakkan diri di dalam forum majelis ilmu, dan tidak pula di kalangan para ahli hadis. Ia pun menerima persyaratan itu. Esok demi esok dilalui dan sang imam menyampaikan satu, dua atau lebih hadis ke Baqi bin Makhlad yang menyamar menjadi seorang pengemis. Sampai berakhirnya cobaan yang menimpa Imam Ahmad dan beliau diberi kesempatan lagi untuk menyampaikan hadis dan pengajaran kepada kaum muslimin di berbagai halaqah. Hingga Baqi bin Makhlad pun tidak pernah ketinggalan untuk menghadiri halaqah-halaqah tersebut. Semoga Allah memberikan balasan terbaik bagi beliau dalam pengorbanan menuntut ilmu. Sobat, semoga kita bisa memetik pelajaran dari apa yang sudah dikisahkan. Tunggu cerita dan peristiwa-peristiwa Islam menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sobat setia.